Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai bentuk pemanasan di pagi hari, hujan mungkin banyak yang merasa dingin. Pemanasan kita dengan bentuk soal. Soalnya gampang, adapun jawaban itu yang dipertanyakan, tergantung orang yang bisa menjawab dan tidaknya. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala sering memberikan suatu bentuk kesemangatan kepada thalabatul ilm dengan mengasihkan suatu bentuk pertanyaan. Ketika beliau mau memberikan suatu pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu sulit. Masya Allah, tetapi beliau menggambarkannya dengan kelihatan besar sekali. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, indi su'alun kabirun yahtaju ila rajulin saminin. Beliau Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala kalau berbicara kalimat-kalimat sehingga kita yang mempunyai keahlian bisa menulis dengan bahasa Arab itu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dengan bentuk menulis. Kata beliau, aku mempunyai soal yang besar sekali, butuh kepada seorang yang gemuk juga. Gemuk artinya besar badan, besar badannya. Di antara soal yang disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, sering hal yang seperti ini disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Kita sampaikan di sini sebagai bentuk pertama, pemanasan. Yang kedua adalah sebagai bentuk mengambil faedah. Mengambil faedah. Sebelum masuk dalam soal, ada penggambaran. Gambarannya adalah ada seorang laki-laki di bulan Ramadan, di siang hari dia makan, minum dengan sengaja. Pertanyaannya misal, ini gambaran pertanyaan dan demikian pula bentuk jawaban. Gambarannya ditanya, bagaimana hukum seorang laki-laki di siang hari makan minum dengan sengaja, haram ataukah tidak? Jawabannya adalah rinci. Kalau memang dia seorang yang sakit, maka makan minum di siang hari di bulan Ramadan hukumnya boleh, karena sakit. Dia tidak berpuasa, makan minum boleh. Tapi apabila dia orang yang tidak punya udzur, sehat, tidak safar, kemudian
tidak punya udzur sama sekali, di bulan Ramadan di siang hari makan minum hukumnya adalah haram. Ini gambaran soal dan demikian pula jawaban. Siapa di antara kalian yang ngangkat tangan? Gak usah malu-malu. Kalau seandainya nggak bisa jawab juga tidak dicela. Yang depan-depan ini santri-santri kita ada yang ngangkat tangan. Soalnya belakangan, ngangkat tangan duluan. Nggak ada. Waduh, nggak ada yang pemberani. Syekh Mukbil rahimahullahu taala kadang-kala santrinya ada duduk sekitar 2000-an. Di pojok sebelah sana dipanggil oleh Syekh Mukbil. Ta'al ya bunai. Ta'al ya bunai. Laqallati fi zawiyah. Kemari wahai anakku. Itu loh yang ada di pojok. Suruh maju ke depan. Lewatin sampai di hadapan Syekh Mukbil. Ditanya suatu soal gak bisa menjawab. Jawabannya gak tahu. Wallahu alam. Disuruh ijlis ya bunai. Sejauh itu disuruh duduk. Berangkat duduk. Panggil lagi yang sebelah jauh. Panggil. Artinya ini menunjukkan gak bisa menjawab suatu soal bukan perkara yang aib. Bukan aib. Tidak tercela. Siapa yang angkat tangan? Loh, enggak ada. Dikasih mukadimah juga enggak ada yang angkat tangan. Tak tunjuk ya. Ditunjuk ya. Itu tadi ada gambaran soal, bentuknya seperti tadi soalnya. Jawabannya kurang lebihnya ya seperti itu. Jawaban soal. Monggo, Pak. Siap jawab, Pak ya? Masalah. Namanya siapa, Pak? Yang keras. Hakim. Masalah. Soalnya apa hukum berdoa kepada selain Allah? Apa hukum berdoa kepada selain Allah? Gampang kan soalnya? Gampang, tinggal jawabannya. Apa, Pak? Syirik. Termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran soal tadi, seorang di bulan Ramadan di siang hari makan dan minum. Apa hukumnya? Hukumnya tafsil, dirinci. Kalau dia sakit, dapat udzur, maka tidak mengapa, boleh makan minum di siang hari di bulan Ramadan. Kalau dia tidak sakit, tidak punya udzur sama sekali, maka hukumnya haram makan minum di bulan Ramadan. Beliau tadi ditanya apa hukum berdoa kepada selain Allah, jawabannya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Mas dukung jawabannya atau tidak? Benar atau salah atau enggak? Ini maksudnya setuju sama namanya? Yang keras lah. Rasid. Kata Mas Rasid mendukung beliau. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Oh Bapak. Hukumnya adalah bid'ah. Belum, jawabannya belum ada yang masuk. Tak ulang gambarannya lagi ya. Gambaran soal. Pertanyaan di siang hari di bulan Ramadan. Hukum makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, apa hukumnya? Jawabannya adalah rinci. Apabila dia punya udzur, sakit atau safar, maka hukum yang seperti ini boleh dia makan minum di siang hari di bulan Ramadan. Bagi yang tidak punya udzur, hukumnya adalah haram. Tidak boleh di siang hari di bulan Ramadan makan dan minum. Itu tidak boleh.
ada tambahan rincian yang ketiga. Rincian yang ketiga, kalau dia kafir, orangnya kafir, dia makan minum di siang hari di bulan Ramadan, boleh, serah dia karena dia kafir. Ya, ini rincian dalam menjawab soal. Jawaban tadi belum masuk. Belum masuk. Enggak, Pak? Apa jawabannya? Hukum berdoa kepada selain Allah bid'ah. Beliau tadi menjawab bid'ah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Haram. Belum masuk semuanya. Ada yang jawab syirik, ada yang jawab haram. Belum masuk semuanya. Kita masuk pelajaran. Jawabannya dibikin di belakang nanti, karena dikasih soal ini tadi kalian belum bisa menjawab dengan benar, maka nanti jawabannya di belakang setelah kita selesai dari pembahasan. Kalau terlupa nanti diingatkan. Kalau mungkin jawabannya terlupa, nanti diingatkan apa jawabannya. Sambil menunggu mungkin di antara kita semua ada yang mempunyai jawaban yang benar, nanti sambil belajar, oh iya ternyata jawabannya gini, mungkin ada yang seperti itu, nanti kita tunggu jawabannya di akhir dari pembahasan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita tentang masalah, mudah-mudahan kita semua menjadi seorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Di dalam bentuk akhlak, budi pekerti yang mulia, yang baik, tentunya ini semua kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang mengikuti apa yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berakhlak yang mulia, tentu itu semua adalah akhlak yang mulia. Dan di dalam masalah akhlak itu tentu ada bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula akhlak kita kepada sesama manusia. Pembahasan kita insyaallah kita berupaya melihat akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga perkara yang penting. Juga perkara yang penting, mudah-mudahan sering dibahas bagi kita semua di dalam kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita berakhlak bersama kita semua, bersama kaum muslimin, bersama ahli sunnati wal jamaah, mudah-mudahan kita mendapatkan beberapa faedah dalam hal yang seperti ini, sehingga hubungan di antara kita semua menjadi hubungan-hubungan yang baik sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung dan mulia. Nabi alaihi salatu wasalam dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang sangat mulia, agung, sangat baik, sangat indah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam ayat ini, yang memuji ini adalah bukan
manusia, tetapi adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk pujian kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat ini, tidak boleh bagi kita sebagai seorang mukmin kemudian meragukan tentang keutamaan, keagungan, keindahan, kebaikan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sampai ragu apa yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan akhlak yang ada pada beliau, maka yang seperti ini dipertanyakan keimanan kita. Apakah benar-benar kita sebagai seorang mukmin ataukah tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memujinya langsung di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah kita bacakan tadi surat Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak budi pekerti yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat agung, budi pekerti yang sangat indah. Berdasarkan ayat yang ada di hadapan kita juga, maka harus diyakini oleh kita semuanya, akhlak yang baik itu harus diambil dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di sana seorang yang mereka memuji kepada mereka orang-orang kufar, mengatakan bahwasannya orang kafir itu akhlaknya lebih bagus dibanding seorang muslim. Ada orang kafir dikatakan bahwasannya akhlaknya lebih bagus dibanding orang muslim. Di antara ucapannya, walaupun dia Nasrani, tetapi akhlaknya lebih bagus dibanding seorang muslim. Ini penghinaan. Ucapan yang seperti ini bisa menyampaikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini bisa menyampaikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau yang mengucapkan seorang muslim, yang sampai mengucapkan bahwasanya walaupun Nasrani itu lebih bagus akhlaknya dibanding seorang muslim. Ini bisa sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan ini. Kalau yang mengucapkan seorang Yahudi dihukumi muslim atau kafir, Mas? Ada seorang Yahudi mengatakan walaupun dia Nasrani tapi akhlaknya lebih baik dibanding muslim. Ini Yahudi dihukumi kafir atau muslim? Kafir. Masa sih? Apa, Mas? Dihukumi kafir atau muslim, Mas? Kafir. Ada seorang Yahudi mengucapkan bahwasannya akhlaknya Nasrani ini lebih bagus dibanding akhlaknya seorang muslim. Dihukumi kafir atau muslim? Muslim. Masa langsung ngafirin orang, Mas? Kafir atau muslim? Ragu ya, muslim. Ya kafir ya, yang jawab kafir. Just benar jawabannya. Karena memang Yahudi kafir. Mengucapkan ini, gak mengucapkan ini, dia kafir. Yahudi, bukan muslim. Ya, kalau orang muslim belum tentu hukum secara khusus, secara jelas orangnya. Tapi hukum secara umum bisa-bisa sampai tingkatan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia mengatakan bahwa Nasrani lebih bagus akhlaknya dibanding seorang muslim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi alaihi salatu wasalam berada di dalam akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau membahas ini dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu, gak akan selesai perjumpaan kita. Gak selesai ya. Sekian tebal, Masya Allah. Oleh sebab itu, yang akan kita bahas dalam perjumpaan kali ini, apa yang disebutkan dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di dalam tafsir Husnul Khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di antara husnul khuluq itu ada 3 bentuk. Kita kalau membahas Al-Qur'an semuanya lama dan seterusnya belum selesai. Bisa berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah terus kita bersemangat untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Al-Qur'an 30 juz, insyaallah kita tetap bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala di dalam menjelaskan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang indah adalah ada 3 bentuk. Juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah talaqatul wajh, yaitu wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Orangnya wajahnya menyenangkan, enggak kelihatan terus-terusan murung terus-terusan. Enggak kelihatan wajahnya sangar terus-terusan. Ketemu sama orang wajahnya luar biasa. Orang mau ketemu sama dia takut. Lu kenapa? Gak ada wajah kelihatan semringah bahasa Jawanya. Enggak. Ini termasuk husnul khuluq. Termasuk yang seperti ini husnul khuluq. Nanti akan kita lewati. Yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak adalah badlul ma'ruf. Pakai dal, badlul ma'ruf. Artinya adalah mencurahkan, memberikan berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan diberikan. Itu semua termasuk dalam akhlak mulia. Di dalam akhlak mulia. Dan yang ketiga adalah kaful adza. Kaful adza artinya menahan diri dari menyakiti. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini juga termasuk dalam akhlak yang mulia. Cuma 3 bentuk tadi. Insyaallah mudah-mudahan perjumpaan kita ini jam 6 lewat sedikit sudah selesai pembahasan kita dari 3 permasalahan, dan mudah-mudahan kita mempunyai akhlak yang mulia yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tadi? 3 bentuk. Yang pertama talaqatul wajh, yang kedua adalah badlul ma'ruf, memberikan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan yang ada pada kita semuanya, dan demikian pula yang ketiga adalah kaful adza, artinya menahan diri tidak menyakiti orang lain. Menahan diri dari adiyah, dari menyakiti orang lain, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa apalagi perbuatan. Itulah bentuknya. Tidak boleh kita semua menyakiti. Kembali di dalam perkara yang ada pada kita semua, yaitu talaqatul wajh. Termasuk di dalam talaqatul wajh, yaitu dalam hadis yang kemarin telah kita lewati,
la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Jangan kalian semua merendahkan, meremehkan dari perkara yang baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talikin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini akhlak yang mulia. Dengan wajah kita yang berseri-seri, itu adalah termasuk perkara kebaikan dan termasuk perkara akhlak. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu memasukkan ini dalam bagian akhlak yang baik. Dalam bagian akhlak yang baik. Termasuk di dalam hal ini adalah seorang yang suka memaafkan. Seorang yang suka memaafkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam yang telah kita baca semalam, mana qasad shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin ila izzan wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidak berkurang sedekah yang kita lakukan terhadap harta yang kita miliki. Dan demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidaklah seorang yang memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya tinggi. Dan demikian pula seorang yang senantiasa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan memberikan keluhuran kemuliaan kepada seorang yang mempunyai tawaduk lillah. Di antara yang kita ambil ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang senantiasa mempunyai jiwa pemaaf. Mempunyai jiwa pemaaf. Ini termasuk dalam talaqatul wajh. Termasuk seorang yang dalam talaqatul wajh, seorang yang mudah di dalam urusannya, mudah memaafkannya. Orang yang seperti ini termasuk mempunyai akhlak yang mulia. Orangnya mudah, tidak menjadi seorang yang sulit dalam berbagai macam urusan. Dalam berbagai macam urusan mempunyai kemudahan. Mempunyai kemudahan. Kadangkala kita semua dalam urusan harta itu sampai kening itu mengkerut disebabkan karena marah di dalam bisnis yang tidak jalan dengan cara yang baik. Padahal kadangkala dalam hal yang seperti ini bersama saudaranya ahli sunnah dalam melakukan bisnis, cuma saudaranya ahli sunnah ini tadi melakukan curang. Kecurangan dilakukan karena ingin mendapatkan duit, curang dia dalam membagi harta dan seterusnya. Akhirnya kita semua timbul mengkerut di dalam wajah kita semua disebabkan saudara kita tadi ahli sunnah, sesama ahli sunnah yang melakukan kecurangan dalam bisnis. Itu banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Tetapi seorang yang mempunyai akhlak mulia, Masya Allah, tidak akan menjadi orang yang demikian. Walaupun dia dilakukan oleh saudaranya curang, tetapi dia mempunyai akhlak yang mulia, mudah menjadi seorang yang pemaaf. Misal, kira-kira bisnis apa yang besar? Jangan
bisnis yang kecil-kecilan. Kalau bisnis jualan bakwan dan seterusnya itu kecil, gampang. Kalau kecil itu kita memaafkan itu gampang. Tapi ini adalah bisnis yang besar sekali. Di sini banyak batu bara ya. Banyak batu bara. Ada masalah ini termasuk ikhwah kita ahli sunnah. Mengatakan, kamu punya modal tidak? Ini satu kontainer batu bara itu ada yang mau membeli dengan harga 10 miliar. Padahal saya mampu untuk membeli satu kontainer itu dengan harga 3 miliar. Berapa keuntungannya? Jual langsung sudah ada pembeli 10 miliar. Ini mampu membelinya 3 miliar. Berapa keuntungannya? 7 miliar, bukan juta, 7 miliar. Anak pribadi belum pernah melihat betapa tebalnya uang 1 miliar karena belum pernah melihat. Ini keuntungannya 7 miliar, modalnya 3 miliar. Kata yang satunya lagi, ini gampang, anak masih punya ruko besar itu di kota Sangatta. Tidak, cuma ruko yang saya miliki cuma 10. Kalau memang benar apa yang kamu ucapkan, akan saya jual 5 ruko yang saya miliki. Sudah kemarin ditawar orang, satu ruko itu harganya 2 miliar. 10 miliar berarti dapat berapa? 20 miliar. Sudahlah, aku jual untuk ini tadi 2 ruko. Sudah dapat 4 miliar lebih. Kalau memang kamu benar, kata si fulan, benar, sudah ada. Kalau cuma satu kontainer itu langsung dibeli dengan harga 10 miliar. Dan seterusnya. Akhirnya setelah itu sudah terkasihkan uang 3 miliar. 3 miliar. Dapatnya 7 miliar. Ini bisnis besar-besaran. Enggak cuma bisnis bakwan berapa harganya, kecil itu. Ya, jadikan pusing dan seterusnya. Ternyata alhamdulillah apa yang dicanangkan si fulan ini tadi benar terjadi. Sekali keuntungan adalah 7 miliar. Kata si pemodal ini tadi, sudah yang 2 miliar untukmu. Majanan, ambillah 2 miliar coba. Tapi pemodalnya sudah dapat 5 miliar. Kantongin. Besok lagi yang kedua kalinya. Kata si fulan mengucapkan lagi, ada yang butuh 2 kontainer. Tadi cuma 1 kontainer. 2 kontainer berapa? 20 miliar. Gimana? Ada enggak uang? Ada, gampang. Karena sudah berhasil yang pertama. Sekali bisnis dalam jangka waktu cuma 2 hari. 5 miliar tembus. Nah apalagi ini, Masya Allah. Sudah dipercaya benar ya, wah tadi. Akhirnya keluar uangnya 6 miliar. Untuk modal beli 1 kontainer batu bara tadi. 2 kontainer berarti 6 miliar modal. Langsung kasih seret. Karena uang yang dia jual ruko tadi, modal dan seterusnya itu masih sisa. Kalau untuk beli 2 kontainer kasih set nih 6 miliar. Si ahli sunnah ini, saudaranya ini begitu dapat 6 miliar. Kalau dibanding 2 miliar kok lebih banyak yang 6 miliar. Iya aja. Ini benar kan? 2 miliar sama 6 miliar itu masih banyak 6 miliar. Dia dapat keuntungan tadi 2 miliar. Banyak uangku kalau saya gabungkan ini sama ini. Anak sudah punya 6-8 miliar. Kalau aku bisnis sendirian, tentunya keuntunganku lebih besar. Ngapain aku menggunakan orang ini tadi pemodal? Pikiran ini tadi. Namanya iman. Kadangkala begitu melihat dunia itu bisa berubah. Yang dulunya dia Masya Allah sekarang bisa berubah. Berubah pemikirannya. Sudahlah,
aku akan meninggalkan kota Sangatta ini, aku akan pergi supaya nggak ketahuan sama bos tadi. Bawa berapa? 8 miliar. 6 modal ini tadi sama 2 keuntungan, bawa 8 miliar. Dia ternyata di sini sekedar ngontrak, gak punya rumah, gak punya tanah, gak punya apa-apa, sekedar ngontrak. Akhirnya ngomong sama istrinya, kita harus pindah kemana? Pokoknya pindah kemana Mas? Gak tahu, pokoknya kita harus pindah sekarang juga pergi. Langsung pergi, menghilang. Orang ini tadi ahli sunnah membawa modal 6 miliar. Adapun 2 miliar itu adalah keuntungan dia jual tadi, sudah beres. Pergi dia mut-mut. Ini orang ini orang ngajar. Dipercaya benar-benar malah kondisinya kayak gitu. Coba apa enggak mut-mut pikirannya? 6 miliar amblas uang yang dia miliki. Orang yang seperti ini biasanya dia tidak memikirkan ruko yang masih punya tadi berapa? 10. Baru yang dijual 2. Untuk modal pun tidak semuanya. Tidak semuanya untuk modal membeli batu bara ini tadi. Enggak teringat kalau rukonya masih berapa? Masih 8 yang belum dijual sama ini tadi. Uang yang masih ada untuk pembelian ini gak teringat. Tapi yang teringat oleh dia 6 miliar hilang, 6 miliar hilang. Ini yang teringat orang dalam rumusan bisnis. Tapi tidak mengingat masih banyak harta kekayaan yang dia miliki. Gak ingat. Ini kebiasaan orang. Dalam kondisi yang seperti ini sudah. Kalau memang dia seperti itu, mau apa jalan yang dia tempuh, sampai pun mati, aku nggak akan mau memaafkan dia. Ini biasanya orang. Kebiasaan orang adalah demikian. Tapi kita dibimbing untuk mempunyai akhlak yang mulia. Jangan mempunyai sifat yang demikian. Maafkan. Gak apa-apa cuma 6 miliar dibawa orang, gak masalah. Itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ganti yang lebih banyak daripada itu. Aku masih punya ruku, 8 ruku. Masyaallah, enggak masalah. Ternyata 2 hari berikutnya orang ini muncul. Orang ini muncul karena kita memang seorang yang jiwanya penyabar, jiwanya pemaaf dan seterusnya. Orang ini muncul, loh, kemarin menghilang, dari mana Mas? Ya jujur orang ini, rencana saya itu mau bisnisan sendiri pakai uang antum, malah ternyata uangnya habis pula. Entah ketika naik motor jatuh, uang habis semua. Saya mau minta maaf sama antum. Jujur orang ini tadi 6 miliar yang dibawa habis semuanya disebabkan naik motor. Ngomong dia mau lari. Kata orang ini, sudah Mas, gak apa-apa, tak maafkan, gak masalah. Allah masih maha kaya. Kekayaan Allah Ta'ala kalau dibanding dengan 6 miliar gak ada apa-apanya. 6 miliar sudah gak masalah Mas. Ayo mari sama-sama kita bangkit lagi, usaha, monggo. Masya Allah, jiwa yang seperti ini loh. Jiwa yang seperti ini adalah jiwa pemaaf, akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampukah kita untuk menjadi yang seperti ini? Usaha dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang yang berakhlak mulia. Ini sekedar contoh. Apakah terjadi yang seperti ini? Memungkinkan terjadi. Kenapa bisnisan kok besar-besar seperti ini? Jalan contoh. Karena kalau kecil, kalian gampang maafkan. Kalau kecil bisnisannya gampang. Misalnya jual apa? Jual roti. Ditipu. Paling harga banyaknya penipuan 100.000. Gampang memaafkan. Kalau ini gampang. Cuma kalau yang besar ini biasanya benar-benar membuat kening berkerut-kerut dan seterusnya, kemarahan memuncak-muncak dan seterusnya. Biasanya terjadi yang seperti itu sampai ucapan keluar, walaupun sampai dia mati, aku tidak akan memaafkan sampai pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gak punya rasa belas kasihan kepada saudaranya seorang mukmin.
Tapi kalau jiwanya pemaaf, lapang dada, tenang, ketemu bisa senyum, masih mengucapkan salam, diajak saudaranya tadi Muslim, ayo mas ke rumah, kita ngopi sama-sama. Di rumah Masya Allah ada pisang goreng, bisa dimakan, ayo. Masya Allah, tetap jiwanya kuat, penyabar, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jujur mengatakan bahwasanya mau membawa lari uang 6 miliar tadi, mau jujur si fulan ini, dimaafkan. Ini mudah-mudahan bagi kita semua memahami, ini sekedar bentuk contoh. Sekali lagi, ini sekedar bentuk contoh. Tapi mari kita semua memahami akhlak yang mulia yang seperti ini menjadi jiwa pemaaf yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazadallahu 'abdan bi'afin ila izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada seorang hamba ketika dia memaafkan, kecuali adalah diberikan keluhuran mulia kedudukan orang yang seperti ini. Talaqatil wajhi. Orang kalau jiwanya seperti ini di rumahnya juga Masya Allah tenang-tenang saja, tentrem, ayem dan seterusnya. Banyak di antara kita kaum laki-laki ini sukanya diktator. Ada sebagian orang laki-laki di waktu dingin mau mandi harus disiapkan sama istrinya. Siapin apa kira-kira? Rebusin air. Ya, rebusin air untuk mandi seorang suami ini tadi supaya jangan kedinginan. Mandi aja disiapin, coba airnya disiapin, apalagi handuk pakaian itu harus siap. Kalau sampai tidak disiapin, muarahnya luar biasa. Bisa-bisa namanya lemari jempalik. Jempalik itu yang seharusnya di atas itu menjadi di bawah, yang seharusnya di bawah menjadi di atas karena kemarahan seorang suami. Ini tidak mempunyai akhlak yang mulia yang demikian. Rumah tangga senantiasa berantakan. Orang yang seperti ini jelek akhlaknya, bukan berakhlak yang mulia. Seorang yang berakhlak mulia dan seterusnya, qadarullah wa masya fa'al, sadari istri juga banyak pekerjaan dan seterusnya. Begitu sampai di rumah ternyata belum dimasakkan. Habis taklim subuh gini biasanya sudah Masya Allah sarapan dan seterusnya sudah siap, tinggal santap. Suatu ketika pulang ke rumah ternyata istri ketiduran, enggak terbangun. Sudah jam 7, seorang suami sampai rumah ternyata sarapan belum ada sama sekali, baru nyuci beras. Langsung matanya kelihatan muarah yang luar biasa. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Dimaafkan apa yang ada pada seorang istri yang seperti itu. Sadarilah tugas istri juga banyak. Kalau kita mempunyai jiwa pemaaf, Masya Allah, keluarga menjadi tenang, tentram dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan yang ada pada istri insya Allah tidak menjadi permasalahan. Sadar tugas wanita itu luar biasa banyaknya, harus kita semua sadari. Ada yang mengatakan tugas seorang wanita itu dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami. Ini tugas wanita yang luar biasa seperti ini. Biaya kalau seandainya ada kesalahan dimaafkan, sehingga rumah tangga di situ menjadi rumah tangga Masya Allah yang penuh dengan ketenangan. Kalian mau pulang ke rumah rasanya senang. Kalau sudah rumah tangga berantakan, lemari balik tadi, maka kalian mau pulang ke rumah malas rasanya. Akhlak yang mulia luar biasa. Mari kita semua berupaya menjadi seorang yang punya thalaqatul wajh. Dan dalam hal ini banyak pembahasan dalam thalaqatul wajh ini yang bagi kita semua mudah-mudahan satu contoh tadi suka memaafkan ini menjadi perkara yang menjadi
mudah bagi kita semua, sehingga ukhuwah di antara kita semua menjadi sangat baik dan terus berjalan bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita semua tidak menjadi seorang yang mudah tersinggung, tidak menjadi seorang yang mudah marah, dan seterusnya. Ini perkara yang Masya Allah luar biasa yang seperti ini. Mari berupaya dan seterusnya. Di antara akhlak yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua mempunyai akhlak yang mulia. Yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Itu sekedar bentuk-bentuk contoh yang kita sebutkan. Tetapi mudah-mudahan walaupun contoh di situ bermanfaat bagi kita semuanya. Di antara bentuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf itu adalah memberikan perkara-perkara yang baik kepada saudara kita semua. Itu semua termasuk dari bentuk-bentuk akhlak. Termasuk dari akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak adalah badlul ma'ruf. Segala bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa berikan. Baik tentunya di sini adalah sandarannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di sini kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita memberikan kepada saudara kita semua dari bentuk-bentuk berbagai macam bentuk kebaikan, maka ini adalah termasuk bentuk akhlak yang mulia. Selain sebagaimana misal bantuan-bantuan kita yang telah kita sebutkan semalam, itu akan mendapatkan barakah, nilai pahala yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk hal ini adalah akhlak yang mulia ketika kita semua memberikan kebaikan kepada saudara kita semua, apapun bentuk kebaikan tersebut. Contoh di antara bentuknya disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita bacakan hadis ini, kita kemudian bisa mengamalkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita di dalam mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala ini, membaca hadis, membaca ayat, bertujuan untuk kita semua amalkan setelah kita semua mengetahui. Dan ketahuilah, ini juga termasuk bentuk akhlak yang mulia. Apa yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati
wa tasmiyatul atishi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim haqqul muslim ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atisa fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis Abi Hurairah ini, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Yang kedua adalah iyadatul marid, mengunjungi saudara kita yang sakit. Dan yang ketiga adalah wattibaul janaiz, mengantarkan jenazah. Dan demikian pula yang keempat adalah ijabatud dakwah, mendatangi undangan. Dan yang kelima adalah watasmitul atish, adalah mendoakan seorang yang bersin. Seorang yang bersin didoakan. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tadi yang 5 itu hadisnya muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hakul muslim ala muslim situn, ada 6. Ada 6 dalam riwayat Al-Imam Muslim. Disebutkan yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapan salam kepadanya. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansaqaka fansah lahu. Apabila saudaramu minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atisa fahamidallah fashammidhu. Dan apabila dia bersin, kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersin mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, maka doakan kepada dia dengan ucapan yarhamukumullah. Yarhamukumullah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah dia ataupun lakukan mengantarkan ke kuburan, menyolati. Inilah hak seorang muslim alal muslim. Perkara yang seperti ini termasuk di dalam akhlak yang mulia. Termasuk di dalam akhlak yang mulia, perbuatan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini semua sudah kita lakukan oleh kita semua, menjadi seorang, ketika saudara kita semuanya seorang muslim ini tadi kita ketemu, itu jangan menjadi seorang yang jelek akhlaknya. Ketemu dengan saudaranya merengut, jelek, tinggalkan. Ketemu dengan saudaranya ngunclus. Ngunclus itu apa ya? Nunduk, malah kadang-kala saudaranya di sini, malahnya sono. Apa itu ngunclus? Hah? Berpaling, boleh. Berpaling terhadap saudaranya tadi. Ini jangan dilakukan. Tapi saya itu punya masalah besar sama dia. Apa masalah besar sama dia? Kemarin dia itu nyinggung aku. Masa aku dikatakan sebagai seorang yang goblok? Jadi memang ini tadi, orang ini lesannya itu kotor. Lesannya kotor. Tapi tidak boleh kemudian, walaupun dia lesannya kotor, tapi dia adalah muslim, ahlus sunnah tambahan. Walaupun masih lisannya kotor, engkau dibilang yang seperti itu, jangan kemudian kalian berpaling darinya. Tetap ketemu ucapan assalamualaikum. Akhlak mulia yang diambil dari kita semua adalah punya akhlak yang mulia. Masya Allah, luar biasa orang yang seperti ini. Walaupun pernah diucapkan jelek, tapi ketemu tetap saja.
Ini memberikan salam termasuk akhlak mulia lakukan oleh kita semua. Jangan ditinggalkan akhlak yang seperti ini. Jangan gunakan halo. Buang apa halo? Bagian kita semua banyak angkat telepon di telepon. Halo. Waduh. Gak masuk. Berakhlak mulia, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat assalamualaikum. Karena memang tahu itu saudaraku sesama muslim yang nelpon, halo, buang. Itu ucapan dari mereka orang kafir. Ketemu di pagi hari, selamat pagi, hilang. Selamat doakan cuma di pagi saja. Bagus datang dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah, ucapan yang jos. Akhlak mulia yang seperti tadi buang, jangan pakai. Selamat pagi, selamat petang, selamat siang. Buang. Pakai yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jos. Menjadi orang yang demikian. Kalau ada di antara kita semua orang terkemuka, mudah. Misal akhlak, kita punya ustaz. Misal kita punya ustaz, tapi insya Allah ustaz kita masya Allah nggak seperti ini. Kita punya ustaz, tapi ustaz kita ini sukanya diem aja. Ketemu sama saudaranya sesama muslim, dia mau mengucapkan salam diem, dan seterusnya. Jangan ditiru. Loh, dia itu qudwah kita. Suri toladan kita, ustaz kita, lah kok enggak boleh ditiru? Dia salah. Tapi ustaz, walaupun ustaz salah, jangan ditiru. Yang kita ikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, jangan ustaznya merongat-rongut diikuti. Itu ustaznya yang salah, jangan dipakai yang seperti ini. Yang dipakai tetap ucapkan salam. Ini loh, orang istiqomah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak fanatik kepada siapapun, tetap istiqamah, ikuti Al-Qur'an, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia, ketemu ucapkan assalamualaikum. Berat enggak? Ringan atau ringan? Ringan. Kita mengucapkan ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga akan disenangi oleh saudara kita semua disebabkan akhlak yang baik. Sudah disenangi sesama kita, juga didapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan melakukan yang seperti ini. Sehari kita ketemu sama saudara kita cuma 1000 orang. 1000 orang ketemu. Berapa pahala di sisi Allah Ta'ala? Siapa yang bisa menghitung? Setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dari 10 kali lipat dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ila 700 kali lipat. Siapa yang bisa menghitung? Cuma salam tanpa modal dengan harta itu sudah mendapatkan sekian banyak pahala. Masa berat? Ucapkan salam berat? Enggak, insya Allah nanti yang halu dan demikian pula selamat pagi, sampurasun dan seterusnya kula nuwun diganti semua dengan akhlak yang mulia, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini salam bukan selesai pelajaran. Jangan dianggap sudah salam selesai pelajarannya. Belum. Sampai jam 7 kalau mampu. Demikian pula di antara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ketika bertemu mengucapkan salam adalah menjawab mendatangi undangan. Termasuk yang seperti ini itu termasuk akhlak mulia. Lana lo di rumah makanan daging ada, maksudnya pas ada. Terus roti berbagai macam bentuknya itu ada, dari bolu yang dikukus, yang dibakar, yang digoreng, semuanya ada di rumah.
Lah masa saya diundang sama saudara saya itu cuma makan pakai sayur pepaya. Ngapain datang? Bukan permasalahannya mau banding-bandingan makanan, bukan itu. Tetapi akhlak yang mulia, walaupun saudara antum mengundang antum, mampunya dia mengajak makan antum dengan sayur belut rawa, datangi. Tahu belut rawa? Kangkung. Dengan sayur kangkung, tidak masalah. Antum mendatangi dia ini, termasuk di situ adalah akhlak yang mulia, dipanggil, diundang oleh saudara antum. Datang. Tapi Masya Allah, ahli sunnah alhamdulillah ketika mengundang tetangganya makan, itu biasanya makanan luar biasa. Luar biasa, apalagi yang seperti ini. Walaupun seperti tadi kondisinya, dia mampu seperti itu, tidak masalah. Datang. Undang, walaupun kita taruhlah sebagai seorang ustaz, nanti ke rumah saya ya. Ada apa ke rumah tuh? Ini tadi habis ngambil belut rawa banyak di sana di rumah. Anak ingin makan bersama antum, Ustaz. Mikir di rumah itu ada ini. Mana yang lebih enak? Sana tuh. Datangi. Ini termasuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di rumah bisa dimakan nanti sore. Alhamdulillah di siang kali ini itu bisa ngirit, enggak mengurangi jatah yang di rumah. Seharusnya makan di rumah taruhlah habis 10.000 untuk makan kita, itu bisa ngirit yang 10.000 bisa untuk nanti sore. Masya Allah, datangi undangan saudara kita. Ini akhlak mulia yang demikian. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar contoh hal-hal yang seperti ini, tetapi kita semua mudah-mudahan bisa memahami hal-hal yang seperti ini untuk kita berupaya mendatangi. Kenapa saya berikan bentuk yang serendah itu dalam seorang yang mengundang kita? Kita harus mendatangi. Karena kalau yang lebih banyak makanannya, enak dan seterusnya, ya gampanglah kita datang. Karena memang makanan enak-enak. Tapi kalau makanan yang kayak gini biasanya malas lah aku. Tapi kalau kita mengingat akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangi. Walaupun dengan demikian, akhlak mulia yang seperti ini, Masya Allah. Dan demikian pula kalian semua jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan mengajak saudaranya, ayo ke rumahku. Kita ada di rumah tuh ada teh luar biasa bentuknya, teh yang dituarik, apa coba? Teh yang ditarik, terheran-heran dia datang, Masya Allah. Ternyata ditarik ketika menutup supaya tidak ngabar aroma yang ada di dalam bungkus teh tadi, itu ditarik pakai rapia, ditali rapat, kemudian bukanya tarik supaya lepas talinya. Ini termasuk bentuk akhlak yang mulia. Demikian pula termasuk akhlak mulia adalah mengunjungi saudara kita yang sakit. Mengunjungi saudara kita yang sakit. Kalian dikhabari si fulan sakit, dapat kabar, datangi oleh kita semua. Kalau kita mampu dengan membawa samaratul yad, buah tangan, mampu bawa buah tangan, apa bentuknya? Pisang matang, pisang yang sudah matang, bawa sebagai buah tangan. Kasihkan saudara kita, Masya Allah. Berapa? Di rumah cuma ada satu. Ya punyanya satu gak masalah, dikasihkan pada saudara kita, tidak masalah. Kalau tidak punya, sekedar kita hadir di situ menghibur saudara kita, Masya Allah, termasuk akhlak mulia. Kalian hadir. Cuma ketika kalian menghadiri saudara kalian yang sakit, jangan memberi sakit dia. Sudah dia sakit, kemudian diberi sakit. Sampai di situ, Mas, punya pena sama kertas enggak? Ya, kemudian minta, nak ambilin itu, ambilin pena sama kertas. Gunanya untuk apa? Berwasiatlah engkau. Tak tulisnya wasiat antum. Ini orang yang kurang ajar, ini mengunjungi saudaranya yang sakit malah seperti ini bentuknya. Jangan.
Ada lagi mengunjungi saudaranya yang sakit. Sakitnya apa kamu? Wah, kepala saya luar biasa pusing. Ini saudara tangga saya kemarin sakit yang seperti ini terus mati. Ini jangan kita mengunjungi saudara kita yang sakit, dikuatkan keimanan dia. Dikuatkan, dihibur. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini yang menyebabkan sakitnya tambah parah. Tapi kalian hibur saudara kita, tidak mengapa. La ba'sa tahurun, insyaallah. Sakit yang seperti ini kecil. Padahal sakitnya adalah lepra, hatinya yang sudah membengkak dan seterusnya. Enggak masalah. Tapi hati saya ini sudah mau putus. Kata saya, gak masalah sakit yang seperti itu. Insya Allah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Banyak doa pada Allah Ta'ala. Sembuh. Insya Allah sembuh penyakitmu. Tenang saja. Jangan menjadi orang yang sudah putus asa. Sembuh insya Allah. Diberi yang seperti itu, bimbingan terus. Sehingga kuat dan seterusnya. Begitu. Ziarah kepada orang yang sakit. Gitu ya. Panjang dalam hal yang seperti ini. Tetapi mudah-mudahan yang seperti ini dilakukan oleh kita semua. Banyak di antara kita semua dalam mengunjungi seorang yang sakit ini, itu banyak di antara kita semua malas. Padahal pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selain pahala yang besar juga akan termasuk dalam akhlakul karimah. Kunjungi saudara kita semua yang sakit. Ini akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari termasuk akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'ul janaiz. Ini juga perkara ini banyak di antara kita semua malas. Ittiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah, itu banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita sebagai ahli sunnah terapkan syariat Allah Ta'ala ini. Luar biasa. Siapapun orang muslim meninggal dunia, antum hadir di situ. Lakukan, sholatkan dia. Dan demikian pula antarkan ke kuburan. Sholati dia, antarkan ke kuburan. Masya Allah, kalian mendapatkan pahala yang sangat besar. Disebutkan oleh Nabi SAW qiratain, yaitu 2 qirat. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang qiratain, mislu jabalaini azimain, seperti gunung, 2 gunung yang sangat besar-besar duanya. Masya Allah, siapa yang kuat ngangkat gunung? Gak ada kecuali cuma cerita wayang. Dalam cerita wayang itu ada yang mampu ngangkat gunung karena bentuk gunungnya cuma eplek-eplek. Itu cerita wayang gak ada faedahnya. Tapi yang jelas yang namanya gunung itu besar. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat itu. Beratnya. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengaran saudara kita meninggal dunia, datangi, disolati dan diantarkan ke kuburan. Mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti ini. Mislu jabalaini azimain, seperti gunung yang besar. Ini diupayakan oleh kita semua melakukan hal yang seperti ini. Jangan diremehkan perbuatan yang seperti ini. Mari kita semua bersemangat mempunyai akhlak yang mulia ketika ada saudara kita. Walaupun bukan ahlu sunnah, dia sebagai seorang muslim, antum datangi, sholati dia, dan demikian pula antarkan ke kuburan. Kalau seandainya mungkin antum orang yang super sibuk, luar biasa sibuknya, jam, menit, detik diperhitungkan karena kesibukan yang ada pada kita semua. Walaupun demikian, sempatkan paling tidak nyolati dia, dapatkan 1 gunung besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyolatin tok. Gak sempat ngantarkan ke kuburan karena super sibuk luar biasa. Sampai sholatnya tidak pernah. Ini keterlaluan. Yang sampai sibuk pol-polan. Berikutnya juga di antara akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang kelima, adalah apabila saudara kita minta diberi nasihat, kita mampu memberikan nasihat, beri nasihat.
Beri nasihat. Wah, saya nggak bisa apa-apa. Masa mengucapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala gak mampu? Beri aku nasihat supaya aku bisa menjalankan roda kehidupanku di dunia ini bisa mulus. Dinasehati, insyaallah. Mari sama-sama kita menjadi seorang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa. Bisa atau nggak bisa? Bisa apa sulitnya. Kalian memberikan nasihat yang seperti ini. Sekedar memberikan. Mari sama-sama kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akhlak mulia. Itu akhlak mulia. Jangan, aku gak bisa. Lah ngucapkan, ayo sama-sama takwa kepada Allah Ta'ala. Kok gak bisa? Bisa insyaallah. Ini akhlak yang mulia yang seperti ini. Lakukan oleh kita semuanya. Tidak masalah, Masya Allah. Saudara kita minta nasihat kepada kita. Berarti saudara kita memandang kita mempunyai kemampuan. Punya kemampuan. Nasihat mudah bagi kita semua. Apa yang mampu kita berikan untuk bisa istiqomah dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan dia tadi mengatakan supaya bisa menjalani roda kehidupan. Takwa kepada Allah Ta'ala jaminan akan menjadi roda kehidupan dunia kita akan menjadi baik. Kalau orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diremehkan. Ucapan takwa itu Masya Allah. Luar biasa. Yang terakhir sebagai penutup. Kalau seandainya penutup. Kalau tidak ada tambahan nanti ya. Yang terakhir termasuk dari akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza atisa fahamidallaha taala fashammithu. Apabila dia bersin. Bersin ini dipaham kita semua ya. Paham insyaallah, bersin. Fahamidallah, kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan dia. Ini akhlak mulia semuanya. Kalian ketika bersin ucapan alhamdulillah. Itu ucapan yang demikian. Bersin ucapan alhamdulillah. Jangan sampai kita bersin kemudian ucapan kita ucapan yang jelek. Ada sebagian mereka bersin malah mengucapkan binatang. Itu enggak tepat, enggak bagus, bukan akhlak yang mulia. Akhlak mulia bersin ucapkan alhamdulillah. Saudara kita yang di sebelahnya dengar ada ucapan demikian, didoakan yarhamukumullah. Mendoakan seperti ini. Ini dapat pahala, ini juga dapat pahala. Besar semua pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ini mempunyai akhlak mulia yang bersin. Ini juga mendapat akhlak yang mulia yang mendoakan. Kemudian dibalik lagi yang bersin mendoakan lagi kepada orang saudaranya tadi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita semua mengikuti akhlak yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar menjadi seorang yang punya akhlak mulia. Sekedar contoh yang kita sebutkan, hal yang seperti ini diupayakan oleh kita semua apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, tetapi cuma 6 yang dari contoh kita sebutkan ini, tetapi mudah-mudahan menjadikan kita semua memahami bentuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu lagi yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, yaitu perkara tentang bisnis. Kok ada tulisan bisnis? Yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak tentang bentuk akhlak yang mulia adalah kaful adza. Segala macam bentuk yang akan menyakiti saudara kita semua, termasuk akhlak yang mulia, itu jangan dilakukan. Apapun bentuknya, kalau itu menyakiti saudara kita, jangan kalian semua lakukan. Tinggalkan berbagai macam bentuk yang menyakiti saudara kita. Tinggalkan. Apapun bentuknya. Baik ucapan, baik perbuatan. Tinggalkan. Ini akhlak mulia. Kalian tidak menyakiti saudara kalian semua.
menghina, mencaci, mencela, tinggalkan. Karena ini kalau kalian melakukan itu mencaci saudara kalian, itu kalian termasuk tidak berakhlak mulia. Tapi mungkin kalian mengatakan, tapi si fulan itu akhlaknya jelek kepada saya. Jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan, tapi hendaknya kejelekan balas dengan kebaikan. Tidak apa-apa, kalian tetap berakhlak mulia walaupun dia melakukan kejelekan kepada kalian. Seperti tadi masalah bisnis yang besar, batu bara yang seperti tadi. Jangan kemudian kalian meninggalkan akhlak mulia terhadapnya, kemudian kalian malah menyakitinya. Jangan. Jangan. Walaupun sudah menipu berapa miliar? 6 miliar. Tertipu aku 6 miliar sama orang tadi. Walaupun demikian, jangan kemudian kalian berakhlak yang jelek, menyakiti saudara kalian semua. Jangan. Dengan bentuk hinaan, dengan bentuk cacian, dengan berbagai macam bentuk. Jangan. Dihindarkan diri kita semua, dan ini adalah termasuk dari bentuk-bentuk akhlak mulia. Bagaimanapun saudara kita sesama muslim, itu adalah saudara kita sesama muslim. Kejelekan yang dia lakukan, itu kejelekan dia. Nasihati dia kalau kita punya kemampuan. Jangan menghalangi kita semua untuk mempunyai akhlak mulia, kemudian kita balas kejelekan yang dia lakukan kepada kita. Jangan. Jangan seperti itu. Tetap kita berada di akhlak yang mulia. Kalian memaafkan uang berapa tadi? 6 miliar. 6 miliar. Kalian maafkan itu semua. Allah akan mengganti bagi kalian semua. Bisa lebih dari 6 miliar. Allah Maha Kaya. Cuma 6 miliar itu apa? Diletakkan di pojok masjid sana 6 miliar. Itu ditutup sama lemari. Nggak kelihatan. 6 miliar padahal. Itu masjid yang sekian gedenya ini, kalau dibandingkan dengan miliar, masih besar masjid ini. Iya kan? Masih besar masjid ini. Buktinya diletakkan di pojok masjid, nggak kelihatan. Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Jangan disebabkan saudara kita yang berbuat jahat, menyakiti kita, kemudian kita balas dengan bentuk kejahatan. Jangan. Dibalas dengan kebaikan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Pertanyaan ternyata tadi yang belum dijawab, berdoa kepada selain Allah tadi. Ya insya Allah. Termasuk dari hal yang seperti ini, bentuk berakhlak yang mulia, tidak menyakiti kepada saudara kita semua berakhlak. Termasuk kita semua yang belajar yang seperti ini. Santri-santri kita ini juga harus mempunyai akhlak mulia. Tidak boleh kalian menyakiti guru-guru kalian. Gak boleh ya. Bagaimana bentuk kalian menyakiti guru kalian? Itu dengan waktu gurunya nerangkan ini malah ribut. Itu tidak berakhlak. Yang seperti itu jangan dilakukan oleh kita semua. Itu termasuk perbuatan menyakiti terhadap guru-guru kalian. Harus diperhatikan apa yang disampaikan oleh mudaris kita, apa yang disampaikan oleh ustadz kita, diperhatikan. Yang kita mampu untuk ditulis. Itu termasuk dalam akhlak mulia dalam kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya di dalam masalah yang terakhir, yaitu kaful adha, itu sangat banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bisa menjadi suatu hal yang sangat membantu kita semua untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, dan kita bisa hidup bersama di antara kita semua dengan mempunyai budi pekerti yang baik, senantiasa hubungan dan seterusnya, ukhuwah dan seterusnya menjadi ukhuwah yang baik. Jawaban dari pertanyaan di awal tadi, ada yang sudah tergambar atau begitu mendengar, waduh ternyata aku ini jauh dari akhlak yang mulia, aku gak pernah mengunjungi tetanggaku muslim itu sakit, gak pernah tak indangin loh. Mungkin malah terpikir hal-hal yang seperti ini, akhirnya pertanyaannya aja lupa. Gak ada yang terpikir? Apa jawabannya? Kalau orang kafir tidak masalah, Masya Allah. Jadi yang berdoa kepada selain Allah ini adalah orang kafir. Kata beliau, hukumnya tidak mengapa. Enggak melakukan kesyirikan ya?
Enggak melakukan kesyirikan ya? Enggak. Enggak melakukan kesyirikan. Enggak. Ya. Kalau orang muslim itu syirik. Kata beliau rinciannya, kalau yang melakukan doa kepada selain Allah Ta'ala itu adalah seorang yang kafir, itu tidak melakukan kesyirikan. Kalau orang muslim itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya masih salah. Kufur. Belum jawab. Oh gitu. Ya. Ucapan kekufuran termasuk hal yang seperti ini, jawabannya adalah termasuk perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muqbil rahimahullahu taala ketika memberikan soal ini dari pojok sana sampai depan sini ditanya, "Syirik ya, Syekh?" Dijawab, "Ma hukmud doa li ghairillah?" Apa hukum doa kepada selain Allah taala? Dijawab, "Syirik ya, Syekh." Itu kesyirikan kepada Allah Ta'ala ya Syekh. Ijlis ya bunai, duduk sana. Wahai anakku, suruh duduk. Nama Syekh, belum benar jawabannya. Panggil dari tengah. Ta'al ya bunai. Alladhi indahu qalan suah ahmar. Yang pakai qalan suah yang merah. Ta'al ya bunai. Maju. Syirik ya Syekh. Ijlis ya bunai. Terus. Sampai kadangkala 5. Setelah itu kata Syekh rahimahullahu ta'ala jawabannya secara rinci dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala, di dalam perkara-perkara yang tidak mampu selain Allah Subhanahu wa taala, apabila minta kepada selain Allah taala itu terjatuh dalam kesyirikan. Kalau dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh seorang hamba, kita minta kepadanya, itu termasuk bukan kesyirikan. Kemudian Syekh memberikan contoh, ketika saya memanggil kamu dari sana ke sini, bukankah aku telah memintamu agar engkau hadir ke sini? Iya enggak? Panggil ta'al ya budai, berarti ini permintaan kepada orang yang di sana agar hadir ke sini. Ini permintaan. Dan orang yang diminta ini selain Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Ini termasuk doa, termasuk meminta kepada selain Allah taala, dan ini tidak termasuk kesyirikan karena dia mampu diminta untuk hadir ke sini, dia mampu datang. Ya. Ini tidak termasuk kesyirikan. Boleh juga kalian minta misalnya kepada anak kalian, "Nak, tolong ambilkan Abi air minum." Nak, tolong ambilkan Abi air minum. Hal yang seperti ini kan termasuk doa. Permintaan atau bukan permintaan? Permintaan. Ini juga termasuk tidak kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya jawabannya. Ditafsir, dirinci sebagaimana bertanya tentang makan di siang hari di bulan Ramadan. Yang kita ambil adalah rinciannya. Jawabnya secara rinci. Syekh Muqbil rahimahullahu taala masyaallah memberikan faedah dalam hal yang demikian. Sudah siang, insyaallah dijawab pertanyaannya nanti ya insyaallah. Nanti insyaallah kita jawab pertanyaannya. Sampai di sini dulu, Allah a'lamu bishawab. Minta maaf karena sudah memperpanjang waktu. Mungkin banyak di antara kalian yang mau melakukan bisnis dan seterusnya. Yes, minta maafnya karena memperpanjang waktu. Allah a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.